Ya, sekarang kita mau belajar grafik pertidaksamaan kuadrat, ya, grafik pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Seperti biasa, teman-teman harus ingat dulu persamaan kuadrat, ya. Teman-teman harus ingat dulu persamaan kuadratnya, ya. Misalkan x kuadrat min berapa ya? Sebentar ya, supaya enak. Ininya berarti plus 5x plus 6, ya. Y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Gitu ya. Ini kan pertidaksamaan, ini kan persamaan kuadrat ya. Ini review dulu. Ini review dulu tentang persamaan kuadratnya. Tapi yang diminta bikin grafik loh ya. Ingat ya. Jangan lupa kalau setiap ketemu kayak begini tuh ada istilah A, B, C, D. Nah, gitu kan. A-nya itu berarti 1, B-nya itu berarti 5, C-nya itu 6, D-nya itu B kuadrat min 4AC. Ya, jangan lupa ini ya. Berarti berapa nih? 25 dikurang 4 kali 1, 4 kali 1, 4, 4 dikali 6, 24. Maka D-nya 1. Nah, gitu ya. Ingat ini ya. Ingat ini ya. A-nya positif, berarti kalau A-nya positif, ini kan positif nih. Kalau A-nya positif, berarti nanti kurvanya itu kurang lebih menghadapnya terbukanya ke atas. Nah, gitu ya, terbukanya itu ke atas gitu. Nah, ingat ya, ini waktu kemarin kita sudah pelajari. Ya, grafik grafik persamaan kuadrat maksudnya. Oke, ya ini nanti dilihat kembali catatan yang kemarinnya ya. Dilihat kembali, tapi yang sekarang mau kita pelajari pertidaksamaannya. Nah, kalau pertidaksamaannya gimana? Kalau pertidaksamaannya semua pemahaman di persamaan kuadrat itu terjadi, hanya tandanya aja berubah. Misalkan jadi begini. Nah, jadi begini. Tambah 5x tambah 6. Gitu. Ya. Jadi semuanya sama kok, ya. Mencari ABCD-nya, mencari ABCD-nya nggak apa-apa. Ya, sudah kita dapatkan. Ya, sudah kita dapatkan 1 5 6 1. Gitu. Kita gambar yuk grafiknya yuk, kita gambar ya. Kita gambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik itu kan butuh beberapa titik potong atau titik koordinat yang membantu. Karena seperti yang sudah kita ketahui, untuk persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat, kurvanya itu bukan berbentuk garis lurus. Ya, bukan berbentuk garis lurus, tetapi berbentuknya itu parabola. Nah, untuk itu tidak disarankan memakai tabel, ya. Memakai tabel itu tidak disarankan karena akan sangat banyak XY-nya dari min 2 mungkin, min 1, 0, 1, 2 akan sangat banyak. Ya, supaya gampang gimana caranya? Caranya seperti ini. Yang pertama, kita buat X-nya sama dengan 0. Ya, kita buat X-nya sama dengan 0. Oke? Berarti rumusnya tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Tadi apa soalnya? X kuadrat tambah 5X tambah 6. Ya, X-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 tambah 0 tambah 6. Maka ini dapat 6. Jadi dari sini kita dapat satu koordinat, yaitu 0,6. Satu koordinat ya. Kita ubah lagi yang berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana jika si Y-nya yang kita bikin 0. Maka Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Ini 0. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Karena Y-nya 0, bisa kita faktorkan.
Maka ini X plus 2, ini X plus 3. Maka kita dapat X sama dengan min 2, dan X sama dengan min 3. Jadi dari sini kita punya dua koordinat. Ya, min 2,0 dan min 3,0. Benar nggak? Ya, min 2,0 dan min 3,0. Betul ya? Tidak salah ya? Betul ya? Nggak salah ya? 2X tambah 3X, 5X. 2 kali 3, 6. Nah, benar ya? 2 kali 3-nya positif 6. Oke. Sampai sini cukup jelas. Ya. Lalu, kita bisa menemukan titik puncak. Titik puncak itu kemarin adalah ya XP, YP gitu kan ya. XP, YP. Di mana rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Ingat kan rumus ini? Atau kita cari satu-satu, kita cari X, P-nya dulu. Ini punya nama juga nih, ini namanya biasanya disebutnya sumbu simetri. Ya, ini dikasih nama sumbu simetri. Jadi kalau ada soal, ditanyanya hanya sumbu simetri dari persamaan kuadrat berikut. Artinya yang ditanya cuma XP-nya doang. XP-nya doang itu tinggal masuk rumus. Rumus yang mana? Yang ini, min B per 2A. Ya, jadi nama sumbu simetri itu ya. Ya udah kita masukin minus B-nya tadi berapa ya? B-nya itu tadi 5. B-nya itu tadi 5. A-nya berapa? A-nya itu 1. Berarti 2 kali 1. 2. Berarti ini minus 2,5. Nah, gitu kan. Lalu YP-nya. YP-nya pakai rumus boleh, memasukkan XP ke persamaan soal juga boleh. Nah, kali ini kita pakai rumus ya. Kita pakai rumus min D per 4A. D-nya tadi berapa ya? D-nya itu 1. Ya, D-nya itu 1. Kemudian A-nya juga 1, berarti min 4 kali min 1. 4 kali 1 ya 4. Jadi minus 1/4 alias minus 0,25. Nah, begini. Jadi kita sudah punya koordinat keempat. D sama dengan berapa nih? D sama dengan kok D sama dengan koordinat D adalah X, Y min 2,5 atau jangan pakai desimal deh, bingung ya. Min 5/2, min 1/4. Nah, kita sudah punya nih 4 koordinat nih, A, B, C, D. Oke, kita sudah punya 4 koordinat. Sampai sini jelas nggak, teman-teman? Ya, jadi kalau tadi kita pakai tabel X, Y, kita bikin 0, 0 gini kan ya? 0, Y-nya berapa? Ya, Y-nya yang 0, X-nya berapa? Gitu kan? Kalau tadi waktu persamaan linier. Nah, sekarang kalau kalau persamaan kuadrat, bagaimana? Sebenarnya sama kok. Kita bikin X-nya sama dengan 0. Tuh. Sama kan? Kita bikin Y-nya sama dengan 0. Tuh. Sama kan? Jadi nggak ada bedanya sebenarnya dengan cara yang tadi, tapi bertambah. Kenapa bertambahnya? Kita tambahkan XP, YP. Atau yang biasa kita bilang istilahnya titik puncak. Gitu ya. Di sini kita dapat 4 buah koordinat. Mana saja koordinatnya? Ya, dikotakin merah deh supaya jelas. Yang A, kemudian ini B dan C ya. A, B, C sudah ada, dan yang terakhir yang ini yang D. Nah, yang ini yang D. Oke, jadi kita punya 4 koordinat. Oke ya. Kita mau gambar nih grafiknya supaya enak, kita gambar grafiknya di samping. Nanti kalau gambar grafiknya kurang bagus, mohon maaf ya karena ini tidak pakai penggaris gitu kan ya. Langsung aja ini. Oke. Titik A di mana? Titik A itu 6,0.
Ini skalanya juga mungkin kurang sesuai ya, 0,6 bukan 6,0 tuh ya, hati-hati membacanya jangan salah. 0,6 berarti di sinilah ya, kurang lebih. Oke, ini titik A, ini 6. Titik B. Titik B-nya itu min 2,0. Min 2,0. Oh, dia sorry. Min 2,0. Berarti ini kita ke samping sini aja ya. Min 2 anggap di sini deh ya. Di sini min 2-nya, 0, ini titik B. Ya, ini min 2. Kemudian titik C-nya min 3,0. Nah, ini titik C-nya ya. Ini min 3. Oke. Kemudian titik puncaknya. Titik puncaknya itu ini supaya gambarnya bagus, ini dipanjangin aja deh ya. Ini dipanjangin aja supaya kelihatannya bagus. Nah, ini 6-nya di sini agak jauh. Titik A ini 6 ya. 2,5 ya. Anggap di sinilah ya, 2,5, seperempat. Oh, salah ya. Sebentar. Titik ABC-nya udah bener ya, titik ABC udah bener, tinggal titik D nih, karena ini seperempat sama 2,5. 2,5 berarti di antara 2 dan 3, tapi dia turun. Anggap aja seperempatnya agak jauh ya, ini seperempat ya, walaupun jadi maksudnya supaya gambarnya nggak bertumpuk-tumpuk, ini seperempat. Ya, ini seperempat ya, harusnya nggak boleh di sini, harusnya dia nempel di sini nih, tapi kan susah gambarnya ya. Harusnya nempel, seperempatnya kecil banget. Tapi ini dijauhkan untuk mempermudah gambar ya. Dijauhkan untuk mempermudah gambar. 2,5 kan di antara 2 dan 3. Berarti dia turun ke sini, gitu kan. Nah, inilah titik D. Gitu. Ya, inilah titik B-nya. Sampai sini jelas ya? Seperempatnya, sorry, skalanya nggak sesuai. Ya, nggak apa-apa ya, supaya jelas. Nah, kita bikin kurvanya. Kurvanya kita bikin. Nah, ini aduh sorry gambarnya kayaknya akan kurang baik karena tidak pakai penggaris. Dia balik lagi di sini kan. Dia balik lagi di sini, dia naik lagi. Nah, kurang lebih ginilah ya, ini kurang lebih. Mohon maaf gambarnya kurang bagus. Oke. Nah, ini kurang lebihnya. Ya. Teman-teman nanti kalau di rumah harus pakai grafik ya. Pakai grafik, pakai penggaris yang rapi, pakai pensil ya yang rapi ya. Nah, kalau pertanyaannya persamaan kuadrat, selesai sampai di sini. Ya, kalau persamaan kuadrat ya selesai sampai di sini. Gitu loh. Oke? Tetapi kalau pertanyaannya pertidaksamaan kuadrat, ya tidak selesai, kita harus cari daerah yang benar atau salahnya. Nah, gitu ya, teman-teman yang ingat ya, kita harus cari daerahnya. Kenapa ini tidak putus-putus? Ya, kenapa kurvanya nggak putus-putus? Kita lihat soalnya. Tadi soalnya, nah, ternyata di soalnya ada tanda sama dengan. Tuh, berarti kurvanya utuh, tidak putus-putus. Ya, oke. Sekarang kita cari yuk daerah penyelesaiannya. Masukkan titik uji, ya. Titik uji paling gampang 0,0. 0,0 kemana? Ke soal. Soalnya tadi Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah berapa nih? 6. Betulkah hasilnya ini 0 dikuadratin 5 kali 0 ya ditambah 6 sama dengan 0. Salah dong ya. Harusnya 0,6 gitu kan. Ini salah. Berarti yang ada area 0,0-nya itu salah, berarti area sini salah. Nah, ini salah semua. Ini salah, ya. Yang ini juga jadi salah, ya. Yang ini juga jadi salah. Nah, ini juga jadi salah. Nah, bisa ya. Yang benar yang mana? Yang benarnya himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih. Inilah himpunan penyelesaian. Sampai sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke.
Jadi menguji paling gampang dengan 0,0. Tinggal masukin aja ke soal apakah salah atau benar gitu. Yang bersih itu himpunan penyelesaiannya, yang diarsir itu yang salah. Oke? Kita cukup dulu, stop.